Sekarang kita telah tahu mengapa ayam lebih populer dari sapi dan babi, yaitu karena lebih mudah, lebih murah, dan lebih hemat tempat. Sebagai perbandingan, sekitar 40 kg pakan dibutuhkan untuk menghasilkan 1 kg daging sapi. Sementara akan dibutuhkan lebih dari 1,5 kg pakan untuk menghasilkan 1 kg daging babi. Akan tetapi, anak ayam broiler yang berumur sehari dapat menjelma menjadi ayam pedaging seberat 2,5 kg hanya dalam 6 minggu. Jauh lebih cepat dan lebih murah daripada sapi dan babi. Dan pembiakan selektif telah membuat ayam broiler begitu jinak, sehingga meskipun mereka diberi akses ke ruang terbuka, mereka lebih suka nongkrong menunggu jam makan berikutnya. Dulu, ayam adalah penjelajah hutan yang hebat. Tapi ayam domestikasi yang telah beberapa kali mengalami alterasi genetik tidak mau menjelajah terlalu jauh. Yang ingin mereka lakukan hanyalah makan, makan, dan makan. Agak sulit dibayangkan ketika melihat kandang yang penuh sesak, berisik, bau, dan penuh dengan sisa metabolisme ini adalah makhluk yang sama yang dulu dipuja di banyak bagian dunia kuno karena kehebatan bertarung mereka dan kemampuan mereka menentukan takdir. Ayam yang telah dibiarkan untuk memenuhi permintaan pasar telah kehilangan kekuatan spesial yang pernah mereka miliki. Meskipun masih populer di beberapa negara, sifat mistis dari ayam perlahan diabaikan. Ini terjadi pada ayam silky dan cemani yang memiliki kulit, daging, dan tulang yang berwarna biru tua, bahkan cenderung hitam. Menurut kepercayaan orang dulu, ayam jenis ini bukanlah ayam konsumsi dan memiliki manfaat lain di bumi yang berkaitan dengan sifat mistis dan mitos. Selain itu, penampilan daging dan tulang ayam yang hitam bukanlah penampilan yang membangkitkan selera makan. Tapi yang namanya manusia yang memiliki pola pikir, kalau nggak dicoba kita mana tahu, ayam hitam ini ternyata rasanya benar-benar enak dan empuk, sehingga orang berani bayar mahal untuk menikmati kuliner yang tergolong ekstrim tersebut. Tastes a bit too much ketchup. Seekor ayam cemani dapat dibanderol sekitar 2-3 kali dari harga ayam normal, dan harganya akan melonjak lebih tinggi jika peruntukannya adalah sebagai hewan peliharaan eksotis. Bahkan, ayam cemani adalah salah satu ayam eksotis termahal di dunia. Mungkin tidaklah berlebihan jika kita menjadikan ayam sebagai maskot globalisasi, simbol universal aspirasi kuliner kelas menengah yang menaklukkan dunia. Ayam telah berhasil menyusup ke dalam salad Caesar yang mewah, berhasil mengalahkan kalkun di klub sandwich, dan berhasil bersembunyi di bawah selimut pesto di antara jalinan spaghetti yang creamy. Bahkan, ayam tikka masala, masakan favorit kaisar dinasti Mughal, telah diklaim menjadi hidangan nasional Inggris. Ayam yang direndam dalam yogurt dan rempah-rempah, dipanggang dalam rangkaian tusuk sate, dibumbui dengan kuah lembut rasa kari, telah memikat masyarakat Inggris dan dijadikan sebagai hidangan nasional Inggris yang sesungguhnya. Dalam pidatonya pada tahun 2001 yang tercatat dalam sejarah sebagai pidato ayam tikka masala, Robin Cook, Menlu Inggris Raya pada saat itu, memilih chicken tikka masala untuk melambangkan komitmen bangsa terhadap multikulturalisme. Alright, mate. Sekarang, hampir semua restoran, bahkan restoran mewah sekalipun, akan menambahkan ayam ke dalam menu mereka. Para food vlogger akan berdebat tentang siapa pemilik resep ayam terbaik. Halo semuanya, Radit di sini. Ayam yang kini telah tersebar di seluruh dunia adalah kisah epik dari kesuksesan evolusioner kuliner yang telah mencetak begitu banyak miliuner. Sekarang jumlah ayam telah melebihi jumlah manusia di planet ini, hampir 3:1. Ini karena cukup mudah memelihara ayam. Siapapun bisa melakukannya. Mungkin tetanggamu ada yang pelihara ayam, dan kamu kesal karena ayam peliharaan mereka suka sembarangan di pekarangan kamu. Atau mungkin sebaliknya, tetangga kamu yang kesal karena ayam peliharaan kamu suka di pekarangan rumah mereka. Hanya karena kotoran ayam seorang warga di Ponorogo, Jawa Timur memagar rumah tetangganya. Akibatnya sang tetangga selama 3,5 tahun tidak bisa keluar masuk rumah dengan mudah karena harus melompat pagar. Begitulah adanya. Sesuatu yang sepele jika tidak dikontrol akan menjadi merugikan. Untungnya kita bisa memakan mereka. Tapi jangan pernah memakan daging ayam mentah ya.
karena daging ayam mentah bisa mengandung kontaminan seperti Campylobacter, Salmonella, atau Clostridium perfringens. Hal yang sama akan terjadi jika kamu makan ayam setengah matang. Kamu bisa kena food poisoning alias keracunan makanan. Cross-contamination atau kontaminasi silang juga bisa terjadi ketika kamu mencampur daging ayam mentah dengan makanan yang sudah siap makan. Bahkan ketika kamu memotong roti di atas talenan yang digunakan untuk memotong daging ayam mentah, roti kamu bisa terkontaminasi. Setiap tahun, ada lebih dari 1 juta orang di seluruh dunia yang jatuh sakit karena mengkonsumsi daging unggas, khususnya ayam yang terkontaminasi. Jadi, masaklah daging ayam sampai benar-benar matang. Sesuatu yang simpel terkadang memiliki sejarah yang rumit. Dan segala yang kita pikir kita tahu, ternyata sebagian besar salah. Begitulah yang kiranya terjadi pada ayam. Sekarang kita tahu, ayam yang berukuran kecil ternyata memiliki kesamaan genetik yang tinggi dengan dinosaurus. Dan diperkirakan menjadi salah satu keturunan pertama dari dinosaurus. Sekarang kita tahu, ayam yang identik dengan kecemasan dan ketakutan ternyata bisa begitu agresif dan brutal, sehingga pada awalnya mereka dipelihara untuk diadu, bukan dimakan. Sekarang kita tahu, ayam dulu adalah lambang kemewahan yang kemudian dilarang, ditinggalkan, dan kembali populer dan diternakan setelah ditemukan pakan yang mengandung penunjang kesehatan. Dengan mempelajari ayam, kita telah tahu bagaimana sejarah bangkit dan runtuhnya masa kejayaan ayam hingga ke zaman dinosaurus. Mungkin jawabannya akan rumit jika ditanya mana yang lebih dulu ada, telur atau ayam. Tapi setidaknya kamu bisa menjawab jika ditanya seperti apa rasa dinosaurus. Kamu bisa dengan mudah mengatakan rasanya kayak ayam. Canda ayam. By the way, ayam geprek is the best dan saya tidak suka opor ayam.